Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to my YouTube channel. Oke, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Namaku Tripuja Ramadhani dengan NPM A1A022045 kelas 2B Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengelolaan pendidikan. Di sini kita akan membahas tentang bab 3 fungsi-fungsi manajemen. A. Perencanaan, B. Pengorganisasian, C. Penggerakan, dan D. Pengawasan. Yuk kita simak penjelasannya. Kita mulai dari perencanaan. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, langkah-langkah dalam perencanaan. Menurut Asmenri 2012, yaitu A. Menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai, B. Meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan, C. Mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan, D. Menentukan tahap atau rangkaian tindakan, E. Merumuskan bagaimana masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Nah, selanjutnya, kalian tahu nggak sih syarat-syarat perencanaan? Berikut penjelasannya. Syarat-syarat perencanaan menurut Asmenri 2012 adalah 1. Perencanaan harus didasarkan pada tujuan yang jelas, kemudian bersifat sederhana, realistis, dan praktis. Yang ketiga, terinci, memuat segala uraian serta klasifikasi kegiatan dan rangkaian tindakan sehingga mudah dipedomani dan dijalankan. D. Atau yang keempat, memiliki fleksibilitas sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi dan situasi sewaktu-waktu. Yang kelima, terdapat perimbangan antara bermacam bidang yang akan digarap dalam perencanaan menurut urgensi masing-masing. 6. Diusahakan adanya penghematan biaya, tenaga, waktu, serta kemungkinan penggunaan sumber daya dan dana yang tersedia dengan sewaktu-waktu. Yang terakhir, diusahakan agar sedapat mungkin tidak terjadi adanya duplikasi pelaksanaan. Selanjutnya, kita masuk ke materi pengorganisasian. Yuk kita cari tahu. Fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Pelaksanaan fungsi pengorganisasian dapat memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam organisasi. Artinya, deskripsi tugas yang akan dibagikan adalah berdasarkan tugas dan fungsi struktur yang ada di dalam suatu organisasi. Pengorganisasian suatu tugas dapat memperlancar alokasi sumber daya dengan kombinasi yang tepat untuk mengimplementasikan rencana. Nah, selanjutnya, kalian tahu nggak sih apa aja langkah yang harus diperhatikan dalam pengorganisasian? Berikut materinya. Dalam pengorganisasian terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan, yaitu 1. Menentukan tugas yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi, kemudian membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok. Selanjutnya, menggabungkan pekerjaan para anggota dengan cara rasional dan efisien. Kemudian, menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan dalam suatu kesatuan yang harmonis. Yang terakhir, melakukan monitoring dan mengambil langkah penyesuaian untuk mempertahankan serta meningkatkan efektivitas. Nah, selanjutnya, Sarwoto 1978 menyebutkan proses organizing meliputi beberapa kegiatan, yaitu 1. Perumusan tujuan, kemudian penetapan tugas pokok,
perincian kegiatan, pengelompokan kegiatan, departementasi, pelimpahan otoritas, staffing, dan facilitating. Selanjutnya kita masuk ke materi penggerakan. Kalian tahu nggak sih apa itu penggerakan? Nah, penggerakan atau actuating adalah hubungan antara aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Actuating adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen. Berbeda dengan ketiga fungsi lain, planning, organizing, controlling, actuating dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Terry Sarwoto 1978 menyatakan bahwa sukses dalam manajemen sebagian dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu A. Mendapatkan orang yang mencakap, kemudian mengatakan kepada mereka apa yang hendak dicapai dan bagaimana cara mengerjakan apa yang kita inginkan. Kemudian memberikan otoritas kepada mereka dan menginspirasi mereka dengan kepercayaan untuk mencapai sebuah sasaran. Selanjutnya, kita masuk ke materi pengawasan. Tahu nggak sih apa itu pengawasan? Nah, ini berikut penjelasannya. Pengawasan adalah sebuah proses penentuan apa yang dicapai, berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian, pelaksanaan, serta jika perlu diambil tindakan korektif. Ini yang memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, yakni sesuai dengan standar yang diharapkan. Tujuan pengawasan menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai dengan syarat sistem. Menurut Manulang 1987, agar kegiatan pengawasan berjalan efektif dapat dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yaitu tahapan penetapan alat pengukur standar, tahapan mengadakan penilaian, evaluate, dan mengadakan tindakan perbaikan. Selanjutnya, fungsi manajemen. Kalian tahu nggak sih apa aja fungsi manajemen? Menurut Manulang 1987, fungsi manajemen terdiri atas 1. Forecasting, yang kedua planning, 3. Organizing, 4. Staffing, 5. Directing and commanding, 6. Leading, yang ketujuh coordinating, 8. Motivating, 9. Controlling, dan 10. Reporting. Nah, sekian materi dari saya. Maaf jika banyak kesalahan. Dan selamat menonton. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bye-bye. See you.